Sejak munculnya pandemi COVID-19, pemerintah Arab Saudi menutup kunjungan bagi jamaah haji dan umroh. Tentu, ini merupakan hal yang menyedihkan bagi umat muslim di seluruh dunia. Kerinduan akan Baitullah sudah melekat di hati para muslimin. Namun kini sudah ada sebuah kabar gembira. Mulai bertahap negara Arab Saudi membuka pintu bagi para tamu Allah, meskipun harus dibatasi dan wajib mengikuti protokol new normal. Sebelumnya, Pusat Kesehatan Haji menyusun pedoman kesehatan umroh dan haji di masa pandemi COVID-19, sehubungan akan dibukanya kembali pelaksanaan umroh oleh Kerajaan Saudi. Protokol kesehatan umroh dan haji harus dilaksanakan bersama-sama, diantaranya menjaga jarak, batasan umur, dan kebersihan penginapan, serta pembatasan jumlah jamaah yang berangkat dan pembatasan waktu ibadah. Kementerian Kesehatan sendiri telah mengeluarkan sertifikat vaksin internasional sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Sertifikat vaksin ini berlaku untuk semua perjalanan luar negeri termasuk jamaah umroh dan haji. Sertifikat ini berlaku di negara manapun di dunia termasuk Arab Saudi. Dengan begitu jamaah tidak perlu khawatir sertifikatnya tidak diakui Arab Saudi. Bentuk dan informasi yang tertera pada sertifikat vaksin internasional sudah disesuaikan dengan standar WHO, termasuk kode QR yang tercantum di dalamnya agar bisa terbaca dan diakui di luar negeri. Sertifikat vaksin internasional ini dapat digunakan oleh pelaku perjalanan luar negeri, PPLN, dan pekerja migran Indonesia, PMI, sebagai bukti telah menerima vaksinasi primer lengkap. Salah satu pemanfaatan sertifikat internasional ini adalah untuk perjalanan haji dan umroh. Meskipun demikian, sertifikat ini hanya sebagai dokumen kesehatan, dan pelaku perjalanan tetap wajib mematuhi peraturan dan protokol kesehatan yang berlaku di masing-masing negara. Lalu bagaimana prosedur keberangkatan umroh? Kita uraikan di video ini. Sejak pandemi, tata cara dan prosedur keberangkatan umroh banyak mengalami perubahan. Karena mengikuti prosedur new normal, berdasarkan edaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI yang terbit pada Januari tahun 2022, menetapkan, sebelum keberangkatan, hanya jamaah yang telah berusia 18-65 tahun, dan telah divaksinasi dosis lengkap serta memiliki hasil RT-PCR negatif. Skema keberangkatan dengan menggunakan pesawat direct flight, menggunakan satu pesawat berisi jamaah umroh, tanpa ada penumpang umum. Screening kesehatan terpusat dilakukan sebelum jamaah berangkat, dengan memastikan kesehatan jamaah, sertifikat vaksin yang valid, dan RT-PCR dilakukan bersamaan, dilakukan oleh laboratorium yang telah diakui dan diawasi oleh Kementerian Kesehatan. Jamaah dikonsentrasikan terpusat pada satu lokasi sebelum keberangkatan untuk melakukan screening kesehatan di Asrama Haji Pondok Gede selama 1 kali 24 jam sebelum berangkat. Pada waktu yang ditentukan, jamaah diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta, masuk pesawat melalui gedung VVIP Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. Ketika tiba di Arab Saudi, jamaah wajib karantina selama 3 hari, mengikuti kebijakan Arab Saudi. Jamaah juga wajib membawa Android saat ibadah, karena untuk dapat masuk ke masjid harus menggunakan aplikasi Tawakalna yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi. Dan dengan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah Arab, jamaah umroh di era new normal ini, hanya bisa melakukan umroh sebanyak 1 kali. Setiap aktivitas yang akan dilakukan di dalam Masjidil Haram, untuk sementara harus dengan izin petugas terkait. Jamaah diperkenankan untuk sholat di masjid, namun hanya bisa dilakukan di lantai 2 dan 3. Untuk lantai dasar, digunakan bagi jamaah yang tawaf dan ibadah dengan pakaian ihram. Semua ibadah yang dilakukan di Tanah Suci harus dalam kondisi selalu menjaga jarak. Sholat tidak boleh berdempetan, atau harus mengatur jarak dengan jamaah lainnya. Sudah terpasang tanda jaga jarak, untuk mengingatkan jamaah haji dan umroh. Para petugas pun akan selalu mengawasi jamaah supaya tidak bergerombol atau berkumpul pada satu titik.
Selain menjaga jarak, jamaah harus mematuhi aturan memakai masker. Dimanapun dan kapanpun berada, masker harus selalu terpakai dengan benar, tidak boleh diturunkan ke leher tanpa uzur yang jelas. Petugas akan menjatuhkan denda bagi jamaah yang tidak mengenakan masker dengan benar. Mereka tidak ragu untuk melakukannya demi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Selama masa new normal, pemerintah Arab Saudi masih belum mengizinkan adanya kunjungan atau ziarah ke tempat lain. Semua jamaah yang datang ke Arab Saudi difokuskan untuk melakukan ibadah umroh terlebih dahulu. Peraturan ini belum diketahui kapan akan berakhir, mengingat kondisi pandemi yang belum usai. Namun seiring perkembangan waktu, peraturan dan pembatasan kunjungan bisa jadi akan berubah. Dalam satu bis jamaah, tidak boleh mengangkut penumpang sepenuhnya. Satu bis hanya diperkenankan untuk membawa setengah dari jumlah kursinya. Jika jumlah kursi dalam bis adalah 45, maka hanya sekitar 20-22 penumpang saja yang bisa naik. Bagi jamaah umroh, kondisi ini sangatlah berat. Kegiatan ibadah jadi terbatas, namun semua dilakukan demi kebaikan bersama. Jika Anda berkesempatan umroh di era new normal ini, pastikan untuk mematuhi semua aturan yang ditetapkan. Jangan sampai kesempatan ini sia-sia dan Anda tidak bisa beribadah dengan khusyuk. Terakhir, jamaah wajib melakukan RT-PCR sebelum kepulangan. Hanya jamaah dengan hasil negatif yang diperbolehkan pulang ke tanah air. Saat tiba di Indonesia, jamaah wajib melakukan RT-PCR sesaat tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Jamaah wajib melakukan karantina setelah perjalanan luar negeri mengikuti ketentuan Satgas COVID-19. Saat ini 10 kali 24 jam, di hotel yang telah dipilih dan mendapatkan legalisasi dari Satgas COVID-19. Jamaah wajib melakukan RT-PCR pada hari ke-6 karantina. Jika hasilnya negatif, jamaah boleh pulang ke domisili masing-masing. Jika positif, maka akan dirujuk kembali ke Wisma Isolasi oleh Satgas COVID-19. Demikian tata cara dan prosedur umroh di era new normal. Jika ada perubahan tata cara yang belum disebutkan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat.